Apakah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sudah cukup untuk dijadikan asuransi? Jadi, kita tidak perlu beli asuransi tambahan. Modus penipuan berkedok asuransi atau modus bisnis iming-iming jaminan masa depan. Jiwasraya, Bumi Putra, kasusnya artis Ahmad Dhani, masih banyak lagi yang belum disebutkan. Apakah asuransi sebegitu jeleknya? Nggak bayar klaim, rugi karena bayar preminya. Di video kali ini, saya akan bahas 3 tips pilih produk asuransi supaya kamu nggak rugi dan klaimnya dibayar. Hai guys, jumpa lagi bersama Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan founder Finansialku. Di video sebelumnya yang berjudul Cara Mengatur Keuangan ala Orang Kaya, aku share mengenai prioritas dalam mengatur keuangan, yaitu bayar pajak, donasi, berzakat, perpuluhan, berderma, berapapun penghasilan kamu, menabung dan investasi, bayar premi asuransi, bayar cicilan dan utang, dan yang terakhir, habiskan untuk hidup. Ya hidup, happy-happy, pengembangan diri, sosialisasi, dan lain sebagainya. Apakah asuransi itu sepenting itu? Gimana kalau sudah ada asuransi dari kantor? Apakah BPJS Kesehatan cukup? Apakah ada asuransi untuk keluarga inti? Tenang guys, jawabannya akan aku rangkum dari pengalaman pribadi dan pengalaman handle klien-klien yang menggunakan jasa konsultasi asuransi di Finansialku. Teman-teman, sebelum bahas tipsnya, saya ingin kita menyamakan cara berpikir mengenai asuransi. Jadi, ketika seseorang membeli barang atau jasa, itu ada banyak motivasinya. Misal, saya ingin beli mobil keluarga yang bisa dipakai untuk jalan-jalan. Maka, saya akan cari kenyamanan. Contoh, pakai mobil yang cukup besar, mungkin ada 7 tempat duduk gitu. Nah, lain cerita sama Koacong yang ingin beli mobil pick up untuk dagang. Jadi, Koacong akan cari profit atau cari yang menguntungkan. Misal, beli mobil yang hemat bensinnya, suku cadangnya murah, perawatannya gampang, dan lain sebagainya. Sama-sama beli mobil, saya mengejar kenyamanan dan Koacong mengejar profit. Beda tujuan. Sekarang saya mau tanya, kira-kira apa tujuan bank menggunakan jasa satpam atau security? Biasanya tujuan utama bank membayar satpam adalah untuk memberikan rasa aman dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Contoh, pencurian di bank. Begitu juga dengan asuransi. Sebelum aku mengenal perencana keuangan dan investasi, aku cuma tahu mengatur uang dan investasi. Suatu ketika, aku sakit demam berdarah, masuk IGD, dan harus dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Total biaya berobat, rawat inap, untuk DBD pada tahun 2015-an itu sekitar 10 jutaan. Nah, jika pada saat itu gaji bulanan sekitar 4 juta rupiah, maka biaya rawat inap 3 hari 2 malam setara dengan 2,5 bulan gaji. Pertanyaannya adalah, apakah kamu rela keluar uang segede itu buat berobat? Kalau kamu bisa memilih sekarang ini, kamu pilih bayar sendiri tagihannya atau dibayarin asuransi? Sekarang kita vote dulu ya. Kalau kamu vote bayar sendiri, silahkan dislike video ini. Jika kamu pilih dibayarin asuransi, silahkan like video kali ini. Kita kasih waktunya 5 detik dari sekarang. Semoga teman-teman banyak yang kasih like atau vote dibayarin asuransi. Seandainya kamu sudah punya asuransi, maka biaya-biaya pengobatan dan rawat inap itu semua dibayarin perusahaan asuransi. Supaya tidak salah pilih, aku akan bagikan
3 tips memilih asuransi supaya nggak rugi dan pasti dibayar klaimnya. Pertama, beli sesuai dengan kebutuhan kamu. Ketika beli asuransi, kamu perlu tahu kebutuhanmu. Misal, apakah asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, atau asuransi jiwa? Kalau kamu belum ada asuransi sama sekali, saranku mulai dari asuransi kesehatan. Karena setiap orang yang sehat pasti bisa sakit. Kemudian baru asuransi sakit kritis. Asuransi sakit kritis ini memiliki 2 tujuan, yaitu biaya pengobatan sakit kritis. Terlebih, biaya yang nggak di-cover oleh asuransi kesehatan. Contoh, biaya pengobatan tradisional, dan untuk pengganti pemasukan. Terakhir, baru asuransi jiwa yang fungsinya untuk membiayai kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Aku dan Robi sudah buat penjelasannya dalam audiobook di aplikasi Finansialku. Silakan download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau di App Store untuk mendengarkan penjelasannya. Dan berikut ini rangkumannya. Beberapa hal yang biasanya ditanyakan oleh teman-teman kita mengenai asuransi. 1. Apakah ada asuransi untuk kebutuhan satu keluarga? Dulu pernah ada perusahaan asuransi yang mengeluarkan paket perlindungan satu keluarga. Tapi setahu saya, produknya sudah tidak dipasarkan kembali. Saranku, kamu bisa beli terpisah. Anak-anak dan ibu rumah tangga, beli aja asuransi kesehatan. Orang tua yang bekerja, beli asuransi kesehatan, sakit kritis, dan asuransi jiwa. Kalau kamu kesulitan ngobrol sama pasangan kamu, share aja deh video ini ke pasangan kamu atau ke orang tuamu, supaya mereka ngerti ya. Apakah ada asuransi yang murah? Jadi gini guys, asuransi itu sifatnya ada 2 jenis. Ada yang kamu beli atau ada yang kamu sewa. Biasanya kalau kamu sewa, kamu akan mendapatkan pengembalian premi atau uang yang sudah kamu bayarin itu di tahun tertentu. Contoh nih ya, ada produk asuransi penyakit kritis yang mengembalikan 100% premi atau uang yang sudah kamu bayarkan di usia 80 tahun. Pertanyaan berikutnya, apakah perlu membandingkan produk? Membandingkan produk itu bagus, asalkan kamu tahu apa yang dibandingkan. Satu hal yang aku mau garis bawahi, setiap perusahaan asuransi boleh menggunakan terminologi atau istilah yang berbeda-beda. Kalau kamu orang awam, biasanya kamu akan kebingungan ketika membandingkan produk asuransi. Ujungnya adalah nanti, dan nanti. Nah, ketika sudah ngomong nanti, ujungnya adalah nggak jadi beli. Pertanyaan berikutnya, kapan saat yang tepat untuk membeli asuransi? Sama seperti dengan peribahasa yang mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Asuransi itu dibeli pada saat kita masih belum butuh. Dan pada saat kita butuh, malah kita tidak bisa membelinya. Asuransi kesehatan bisa dibeli sebelum kamu terdiagnosa penyakit. Asuransi penyakit kritis bisa dibeli sebelum kamu terdiagnosa penyakit kritis. Asuransi jiwa bisa dibeli sebelum kamu meninggal. Kalau kamu sekarang masih hidup sehat dan belum punya asuransi, maka sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk membeli asuransi. Kalau kamu ada pertanyaan yang belum kejawab di video kali ini, silahkan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Aku coba bantu jawab pertanyaan-pertanyaan kamu yang menarik. Oke? Ditunggu. Kita lanjut ke tips kedua. Beli asuransi sama agen yang berpengalaman. Kenapa? Pengalamanku nih ya, membeli asuransi dari agen yang berpengalaman itu bisa mengurangi kerugian-kerugian. Karena mereka udah ngerti kebutuhan kita, paham produknya dan cara klaimnya.
Salah satu asuransi yang aku punya itu adalah Unit Link dan dibantu oleh seorang agen yang berpengalaman lebih dari 12 tahun. Jadi, aku merasa manfaat yang diberikan itu terbilang bagus dan worth it. Contoh ya, asuransi kesehatan, biaya perawatannya itu 1 juta per malam. Asuransi penyakit kritisnya 1 miliar rupiah dan asuransi jiwanya 200 juta rupiah. Harga preminya coba tebak berapa? Cuma 950.000 per bulan. Worth it kan? Makanya aku beli. Seperti janjiku di judul, bagaimana caranya supaya klaim dibayar. Jadi ini tips ketiganya. Menurut pengalamanku, klaim asuransi itu tidak dibayar karena ada 2 hal. 1, ada prosedur yang tidak terpenuhi. Dan hal ini bisa diminimalisir dengan cara kamu baca polis atau beli di agen yang sudah berpengalaman. Kedua, cari perusahaan yang memiliki kondisi keuangan bagus. Konsep sederhananya adalah pilih asuransi yang sehat secara keuangan. Karena mereka yang akan bayar tagihan rumah sakit, mereka yang akan bayar klaim sakit kritis, dan mereka yang akan bayar klaim meninggal dunia. Salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan asuransi adalah RBC atau Risk Based Capital. OJK sendiri mensyaratkan nilai minimal RBC adalah 120%. Dan artinya adalah perusahaan asuransi bisa membayar 1,2 kali dari keseluruhan klaim. Saya mendapatkan informasi dari CNN Indonesia yang mengutip data dari Lifeball. Berikut ini 20 perusahaan yang memiliki RBC tertinggi di Indonesia. Berikut ini 20 perusahaan yang memiliki aset terbesar berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 tahun 2020. Berikut ini 10 perusahaan yang memiliki keuntungan terbesar berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 tahun 2020. Kamu bisa cek data-data tersebut secara online karena data tersebut diupdate secara berkala setiap tahunnya. Semoga kamu yang nonton video ini bisa bersemangat dan terinspirasi untuk review kebutuhan asuransi kamu sekeluarga. Di video berikutnya, aku akan bahas mengenai investasi yang cocok untuk usia 20-an, 30-an, 40-an, dan 50-an tahun. Kamu bisa tonton juga playlist investasi reksadana untuk pemula. Dan subscribe YouTube channel finansialku.com. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.